Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang Luna yang sekarang tuh lagi jadi perbincangan di crypto space. Gimana enggak? Semua token ataupun koin yang berkaitan dengan Luna itu semuanya naik ratusan persen loh. Luna 2.0, Luna Classic, Anchor Protocol, bahkan UST itu semuanya naik. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan Luna? Dan apakah ini awal kebangkitan ekosistem Luna? Atau jangan-jangan ini cuma FOMO sesaat aja? Langsung aja kita bakal bahas di videonya. Oke, balik lagi sama aku Jamja. Kali ini kita bakal update soal Luna yang sekarang tuh lagi rame lagi dibicarakan di komunitas kripto ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu, video ini nih bukan ajakan untuk kalian menjual ataupun membeli aset cryptocurrency. Saya bukan financial advisor dan video ini tujuannya hanya untuk edukasi dan sharing opini saya aja. Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya ya, mulai dari kembalinya si Dukwon sampai ke penyebab naiknya Lunci serta ekosistemnya ya, walaupun sebenarnya ekosistemnya ya udah nggak ada lagi kan. Tapi kita bakal bahas sampai ke kesimpulan tentang permasalahan ini. Nah, tapi nih buat kalian yang baru nonton video Auto Sultan, kalian bisa lihat dulu video aku tentang Luna Classic sama Luna 2.0 ya, biar kalian tahu perbedaannya. Nah, jadi langsung aja nggak usah kelamaan, kita bakal mulai videonya. Bab 1, kembalinya Dukwon. Nah, Dukwon ini teman-teman akhirnya angkat bicara. Setelah kita tahu ya, sekian lama Dukwon itu gak kelihatan di media manapun, tanggal 14 Agustus kemarin tuh Dukwon melakukan wawancara terkait hancurnya Terra Luna. Untuk kalian yang mau lihat video lengkapnya, kalian bisa langsung aja ke YouTube-nya CoinEx. Di sana ada 2 video. Total durasinya sekitar 1 jaman lebih lah. Tapi ya, yang menariknya di video ini, Dukwon tuh kelihatan kayak masih sehat-sehat aja teman-teman. Dia nggak stres dalam wawancaranya, itu masih kelihatan kayak percaya diri, santai gitu ya. Nggak kayak orang dalam tekanan lah. Walaupun sebenarnya dia itu kan the most hunted people on internet kan. Dikejar-kejar investor sama banyaknya juga tuntutan hukum padahal. Tapi kalau misalkan kita lihat videonya, itu masih kelihatan kayak biasa aja dan percaya diri sih. Dan pastinya tetap kaya. Yang penasaran bisa langsung lihat aja videonya. Nah, di sini aku udah nyatet beberapa poin penting dalam wawancaranya ya. Yang pertama, Dukwon itu berkelit kalau misalkan dia itu bukan scammer, dia itu bukan penipu, cuman at the point dalam bisnisnya, dalam Terra Luna itu ada yang gagal aja dan itulah yang bikin hancur. Tapi dia bukan scammer, dia berkelitnya kayak gitu. Yang kedua, hostnya itu nanya, apakah ada kemungkinan orang dalam yang menghancurkan Terra Luna? Dukwon bilang kemungkinannya itu ada ya, dan besar, karena ketika Black Swan itu terjadi, seluruh tim itu sedang ada dalam perjalanan ke Singapura. Jadi kayak jauh dari device lah. Tapi poin pentingnya yang aku tangkap di sini, Dukwon juga itu negasin kalau dia nggak mau ngebuang energinya untuk cari tahu siapa dalangnya. Dan lebih memilih fokus untuk build ekosistem Luna yang terbaru. Yang ketiga adalah kondisi LFG ataupun Luna Foundation Gold. Terkait kondisi LFG, kita semua tahu ya, pada saat USD crash itu LVG udah mengeluarkan semua cadangan Bitcoinnya, totalnya sekitar 37 ribuan BTC lebih, itu untuk nyelamatin USD. Yang kita tahu pada saat itu ya nggak works juga dan USD-nya tetap hancur kan. Untuk kondisinya sekarang, LFG sendiri itu masih memiliki cadangan sebanyak 200 juta dolar. Itu dalam bentuk 300 Bitcoin dan sisanya adalah Avalanche teman-teman. Untuk data 3.700 Bitcoinnya sendiri, Dukwon itu nggak ngasih datanya ya, karena entah itu sifatnya teknikal atau rahasia antara market maker sama si pihak LVG. Yang jelas datanya itu cuman mereka yang tahu, itu nggak dikasih publikasi sama Dukwon. Yang keempat adalah ganti rugi holder UST. Nah, ini informasi yang sangat berguna banget ya. Ini kayak angin segar lah bagi kalian yang terkena impact dari hancurnya UST. Dukwon itu bilang dia bakal ada kompensasi bagi kalian, tapi saat ini masih dalam proses pengumpulan data. Nah, kenapa prosesnya ini lambat banget? Karena pertama, ada exchange yang lambat nyetorin data, dan ada juga exchange yang ngasih datanya itu berlebihan. Jadi kayak hitung-hitungannya si Dukwon sama si exchange-nya itu nggak tepat. Tapi poinnya, pada nanti saat prosesnya itu selesai, ya kalian itu bakal dapat kompensasi. Ya kita doain aja lah.
Semoga prosesnya itu cepat dan kalian bisa mendapatkan kompensasi. Amin. Kontroversial. Nah, kita tahu ya teman-teman ya, dukun itu the most hunted people lah pada saat UST Luna crash. Dengan munculnya si dukun ke permukaan, pastinya itu nimbulin kontroversi kan. Nah, yang paling mencolok itu salah satunya adalah Fatman. Jadi si Fatman itu ngeklaim sebagai insidernya Terra atau mantan karyawannya si dukun. Jadi si Fatman ini kayak nyerang setiap potongan-potongan video pada saat wawancaranya dukun dan bilang dukun itu cuma tipu-tipu aja pada saat wawancaranya. Ini seru banget lah. Kalau misalkan kalian mau lihat lengkapnya, kalian bisa langsung aja cek di Twitternya Fatman ya. Itu kalau misalkan belum dihapus, itu banyak banget tuh pernyataan si dukun yang disanggah oleh si Fatman dan dia langsung bongkarin fakta-faktanya. Nah, kesimpulannya apa dari dukun yang kembali ke media ini? Nah, dari wawancara ini, menurut pandangan gue pribadi, dukun ini masih diragukan sih. Kenapa? Karena pertama, sikap dukun yang nggak mau cari orang dalam yang ngehancurin Terra Luna. Nah, ini kan jadi big question bagi kita, bagi para investor Luna kan. Apalagi bagi mereka yang mungkin nyerok di $100, $40, $20, dan sebagainya lah. Yang mengalami kerugian sampai jutaan dolar mungkin, atau mungkin lebih. Teman-teman, dimana kalau misalkan nggak ada aktor di baliknya dan dukun nggak mau cari tahu siapa aktornya, ya investor juga kan bakal ngerasa lu nggak ngebongkar nih kenapa? Apa jangan-jangan si dukun terlibat dari hancurnya Terra Luna ini? Karena kan investor butuh kepastian kan. Nah, yang kedua adalah kebohongan dan ketidakkooperatifan dukun dalam tuntutan hukum. Dalam wawancara tersebut, dukun itu bilang ke hostnya kalau misalkan dia nggak ada tuntutan hukum sama sekali. Nah, ini bohong nih teman-teman. Karena dilansir dari blockchain media, pihak dari Korea Selatan itu udah nunggu dukun dari bulan Juni loh untuk segera diadili. Dan penyitaan terhadap aset-aset dukun yang ada di Korea Selatan tuh udah dilakukan sejak dulu gitu loh. Tapi dukunnya aja yang mangkir ke Singapura dan nggak balik lagi. Nah, sifat tidak kooperatif terhadap hukum ini yang nambah poin keraguan juga. Jadi menurut gue pribadi, kemunculan dukun ke media itu ya masih diragukan sih. Cuman good news-nya adalah bakal adanya kompensasi bagi kalian para holder UST nih yang terkena impact dari hancurnya Terra Luna itu. Nah, kita doain aja semoga prosesnya itu cepat dan kalian bisa dapat segera kompensasinya ya. Bab 2 Luna Classic. Luna Classic ini menarik ya teman-teman ya, karena tiba-tiba tuh dalam 2 minggu terakhir itu naik sampai 500%. Kalau misalkan kalian tanya apa sih alasan yang buat Luna itu pump, di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah proposal burn 1,2%. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Singkatnya sebenarnya ini spekulasi teori yang simple aja. Ketika supply itu turun dan demand naik, diharapkan harganya juga bisa jadi naik gitu ya. Nah, pendapat saya tentang proposal burn 1,2% ini itu sama kayak di video sebelumnya. Dimana efektif ataupun enggaknya tentang burn ini ya tergantung komunitasnya. Karena sekali lagi Luna Classic itu udah bukan developer base, melainkan jadi token community base ya teman-teman. Jadi efektif atau enggaknya ya tergantung komunitasnya. Yang kedua adalah reward dari validator. Dimana reward yang ditawarkan tuh tinggi banget ya. Itu sampai 42%, gila. Itu tinggi banget sih. Nah, inilah yang ngebuat orang-orang tuh pada FOMO atau berharap lah. Dan ngebuat Luna Classic itu akhirnya jadi pump yang tinggi banget. Banyak tuh yang ngebait ataupun yang nge-FOMO bilang kalau misalkan itu $1. Padahal kalau misalkan kita dapatkan secara data juga, hal itu masih bisa dibilang jauh lah. Karena bahkan masih bisa dibilang kayak impossible untuk bisa mencapai angka $1 tersebut dengan didebatkan oleh data-data yang ada. Dan ini for your information aja ya. Kenapa sih kok reward validator di Luna Classic itu bisa tinggi banget? Itu balik lagi karena spekulasi supply dan demand aja. Kenapa dikit? Karena validator yang ada itu masih sedikit, makanya rewardnya ditinggiin. Itu biasa lah. Kalau misalkan udah banyak lagi, ya reward itu biasanya bakal jauh lebih merata. Ini biasa diterapkan di koin-koin ataupun token-token lain juga ya. Ini balik lagi hanya spekulasi tentang supply dan demand aja. Dan untuk proposal burn 1,2%,
Pertama, ini masih belum diterapkan, teman-teman. Ini kita bisa ngelihat kok dari smart contract-nya ya, itu belum ada penambahan coding. Jadi, kalaupun misalkan ada yang melakukan burn saat ini, itu semua dilakukan secara burn mandiri. Dan inilah yang dilakukan juga oleh MXC di beberapa hari terakhir. Di mana tuh MXC mendukung penuh program proposal burn 1,2% ini secara off-chain. Tapi sayangnya proposal ini itu tidak disetujui oleh market lain ya. Kebanyakan market lain itu menunggu sampai adanya penambahan tax secara on-chain. Dan kebanyakan mereka itu hanya support untuk depo dan withdraw aja. Sama kayak yang disampaikan oleh Binance. Mereka itu kebanyakan nggak support untuk melakukan tax pada perdagangan spot, futur, serta saving ataupun earning, teman-teman. Honestly, menurut gua ini bukan sentimen yang positif sih. Karena ya, kita bisa lihat sendiri sih. Kita berkaca dari pengalaman sendiri aja ya, teman-teman ya. Kalian nih, kapan sih kalian tuh melakukan depo dan withdraw? Itu pasti jarang banget kan untuk koin yang sama. Ya paling kayak depo sekali, abis itu kita tradingin, ataupun kayak misalkan withdraw, arbit itu pun hanya sesekali aja. Jadi menurut gua ini ya kurang efektif kalau misalkan terjadinya seperti di Binance, bukan kayak di MXC. Ya kita doakan aja lah yang terbaik buat si Luna Classic ini. Nah dari situ kita bisa simpulin ya teman-teman ya. Kenaikan Luna Classic sejauh ini bisa kita simpulin itu hanya berdasarkan tentang spekulasi supply dan demand aja. Tidak dibarengi dengan pondasi kuat seperti utility maupun use case-nya. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang spekulasi supply dan demand, biasanya itu hype-nya nggak bakal bertahan lama. Itu sifatnya cuma sementara aja. Tapi kalau misalkan kalian holder dari Luna Classic, ya kita doakanlah yang terbaik. Dan semoga kedepannya itu komunitasnya lebih memikirkan tentang utility dan use case untuk si Luna Classic, biarin hype-nya bisa bertahan lama. Bab ketiga, meta. Nah, bagi kalian yang bingung nih, kenapa kok setelah Luna Classic itu pump, Luna 2.0, Anchor Protocol, UST, bahkan itu semuanya pump ya. Padahal kan secara fundamental itu nggak ada hubungannya kan. Nah, bagi kalian nih yang mau tahu meta itu apa secara lebih dalam, kalian bisa lihat aja langsung videonya di video aku sebelumnya ya. Singkatnya, ini adalah kebiasaan para trader teman-teman yang nganggap kalau misalkan ini masih dalam kategori yang sama. Padahal memang nggak ada hubungannya, ya meta emang kayak gitu. Tapi sekali lagi gue ingetin yang namanya meta itu nggak cocok dibuat untuk long term. Karena itu hanya berdasarkan spekulasi, tidak adanya pendukung ataupun katalis yang kuat untuk menunjang pump secara berkelanjutan. Singkatnya kayak gitu. Lebih lengkapnya kalian bisa ngeliatin di video aku sebelumnya. Nah, jadi segitu aja video kita tentang Luna. Yang jelas menurut saya pribadi, kenaikan Luna sejauh ini hanya masih berdasarkan spekulasi dan hype aja. Belum adanya katalis ataupun pendukung pondasi yang kuat seperti use case ataupun utility yang berbarengan dengan FOMO yang terjadi. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kalian holdernya, ya kita doakan aja yang terbaik untuk Luna. Semoga kedepannya utility ataupun use case-nya itu bisa kebentuk dan FOMO-nya itu bisa bertahan lama. Dan ingat sekali lagi pesan saya teman-teman, karena memang menurut saya ekosistem Luna ini masih agak sedikit risky ya. Kripto itu ada banyak. Ada big cap, middle cap, mid-chain, ponzi, bahkan sekalipun ya ada dalam dunia kripto. Saran saya tetap pakai teori 80-20% aja ya untuk kalian yang mungkin ingin berinvestasi di ekosistem Luna. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian menganggap kenaikan Luna yang saat ini terjadi hanya spekulasi dan hype sementara aja? Atau kalian menganggap ini adalah awal dari masa depan Luna? Kita ngobrol di komen ya. Segitu aja dulu, Be Smart User, see ya!